Jadi kalian di rumah punya listrik nggak? Ada. Punya listrik. Listrik biasanya digunakan untuk apa? Lampu, Bu. Lampu. Masak. Mencuci baju. Nah, benar. Jadi itu adalah contoh penerapan energi listrik. Jadi energi listrik itu singkatnya adalah potensial tinggi yang mengalir ke potensial rendah. Dan perbedaan potensial ini disebut dengan tegangan. Tegangan ini yang menghasilkan listrik. Kemudian sumber-sumber energi listrik. Kalian ada yang tahu nggak apa saja contoh sumber-sumber energi listrik? Ya, apa silakan? Batu baterai. Batu baterai. Terus dinamo, generator. Kok dia nyebut generator sih, Bu? Generator. Jadi listrik itu ditemukan oleh Michael Faraday. Jadi Michael Faraday itu awalnya menemukan listrik dari apa? Dari magnet yang bergerak di dalam suatu. Nah, batu baterai adalah contoh dari energi kimia. Yang kedua itu ada generator. Kalau generator itu mengubah energi berat menjadi energi listrik. Terus yang terakhir itu dari alam. Kalian tahu kan sekarang ini ada lampu tenaga surya. Jadi lampu tenaga surya itu digunakan, cara gunanya itu yaitu mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, maka dari itu kita tuh harus mensyukuri nih nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, yaitu energi panas dari matahari, energi gerak dari angin seperti kincir yang ada di negeri Belanda. Siapa yang pernah lihat? Pernah. Di gambar. Masya Allah. Jadi kita harus mensyukuri nih nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah diberikan matahari, angin, dan juga air untuk membangkitkan tenaga listrik. Terus yang selanjutnya, dari mana energi listrik bisa tercipta? Seperti yang Ibu omong tadi, seperti yang Ibu katakan tadi, jika energi listrik itu adalah muatan yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah atau kutub negatif dalam suatu rangkaian listrik. Nah, perbedaan potensial ini disebut tegangan. Nah, kalian pernah lihat nggak di televisi ataupun di handphone itu orang mencoba listrik sederhana, percobaan listrik sederhana menggunakan balon. Prakteknya bagaimana? Balon yang digosokkan hingga panas kemudian menarik rambut. Ya. Tapi itu bisa juga dari mister. Iya, mister juga bisa, balon juga bisa. Terus di energi listrik itu ada konduktor dan isolator. Contoh konduktor ini adalah alat yang bisa menghantarkan listrik. Contohnya apa? Banyu. Besi. Terus tembaga dan juga aluminium. Terus yang isolator Tidak ini bisa menghantarkan listrik. Iya, nah ini kebalikan dari konduktor. Dia tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya adalah Kayu, kaca, karet, plastik, udara, kertas. Apa Ibu? Nah, di sini Ibu ada contoh energi rangkaian listrik sederhana. Nah, di sini rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari baterai sebagai penyuplai listrik, kemudian saklar sebagai apa fungsi saklar? untuk Menghidupkan dan mengalirkan arus listrik. Kemudian ada kabel sebagai konduktor atau bahan antar untuk listrik tersebut, dan ada lampu sebagai muatannya. Seperti yang Ibu katakan tadi, jika rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari sumber energi. Sumber energi yang pertama itu bisa baterai ataupun yang lainnya. Nah, di sini contoh dari Ibu sendiri adalah baterai. Baterai sebagai sumber energi listrik. Kemudian ada saklar untuk menghentikan dan menghantarkan arus listrik.
kemudian ada kabel sebagai konduktor listrik, dan yang terakhir itu ada lampu sebagai muatannya. Nah, rangkaian listrik itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu adalah Seri, paralel. Yang ketiga ada yang tahu nggak? Campuran. Jadi rangkaian seri itu disusun secara berjajar tanpa cabang. Jadi ketika kalian pernah lihat nggak lampu yang ada di restoran itu panjang tapi satu aliran. Iya. Nah, jadi lampu itu ketika dihidupkan otomatis seluruh lampunya akan hidup semua. Tapi jika dimatikan dan lampu itu akan mati semuanya. Itu disebut rangkaian seri tanpa cabang. Sedangkan paralel adalah bercabang. Dia jika dimatikan saklar 1, yang mati hanya lampu 1. Jika dimatikan saklar 2, yang mati hanya lampu 2. Sedangkan campuran ini yang gabungan antara seri dan paralel. Nah, bagaimana sih kita tuh menggunakan listrik menurut dari ajaran Islam itu sendiri? Nah, bagaimana sih kita menggunakan energi listrik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Untuk hidupin orang. Lampu. Ya, lampu. Sama TV, Bu. Jadi Sama TV. kita tuh tidak boleh boros listrik karena di Islam itu sendiri boros itu tidak Baik. Tidak baik. Jadi ketika kalian tidak ingin menonton TV lagi, berarti TV-nya harus dimatikan. Ketika tidak panas lagi, berarti kipasnya harus Dimatikan. Nah, karena apa? Kita harus menjaga alam dan menjaga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu berupa energi listrik yang bisa kita nikmati sebagai manusia. Nah, selain sumber-sumber energi tersebut, kalian tahu nggak nih contoh dari energi yang berubah, yaitu energi listrik yang berubah menjadi energi panas pada setrika. Terus untuk masak nasi apa namanya? Rice cooker. Tapi aku seringnya Magicom, Bu. Ini mana? Beda penyebutan itu, Fik. Beda penyebutan. Tapi Magicom. Nama bendanya itu rice cooker, Magicom itu sendiri itu merek. Nah, kemudian ada kipas angin. Kipas angin energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian mesin pompa air dari energi listrik menjadi Energi gerak. energi gerak. Nah, masih ada yang belum paham belum dari penjelasan ibu tadi? Masih ada yang belum paham? Nah, karena sudah paham, ibu punya tugas kelompok nih. Silakan bagi kelompoknya menjadi 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Oke, Bu. Thank you. Oke, dikasih Bu. Ibu, ini nanti dikumpul nggak? Nanti dipresentasikan ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Ini susah, Bu. Susah. Nah, sudah belum tugasnya? Sudah, Bu. Wakil kelompoknya presentasikan. Aku aja. Silakan Lisa. Oh ya enggak, aku mau ke kelompok aku. Aku juga ikut, Bu. Baiklah Bu, sini aku akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Yang pertama yaitu setrika. Setrika itu dari energi listrik menjadi energi panas. Kalau pengeras suara itu energi listrik menjadi energi bunyi. Kalau pompa air itu energi listrik menjadi energi bisa dia kan ada bunyinya Bu, bisa energi bunyi, bisa energi gerak. Kalau kipas angin itu energi listrik menjadi energi gerak. Kalau penanak nasi itu energi listrik menjadi energi panas. Yeay. Nah, ini Bu, kalau tadi aku bilang itu ada setrika. Setrika itu masuk lagi. Itu energi apa coba? Panas. Disuruh presentasi. Ya kan biar tidak garing, Bu. Mana kau nih? Kedua itu mengeras suara. Nah, sebenarnya di rumah kalian ini ada biasanya hajatan itu kan, itu energi listrik jadi energi suara. Ya ada bunyi. Nah, yang ketiga yang terakhir aku ini jujuran deh, waktu ini cuma ngisi itu. Tapi berubah pemberaannya aku maju Bu. Nah, yang terakhirnya ada pompa air Bu ini. Juga tuh energi listrik jadi energi gerak. Supaya kok menentu balik. Nah,
Mendak bergerak aku banyu. Saya juga sepakat tuh sama jawaban Nisa sama jawaban Fitri. Setrika itu energi listrik menjadi energi panas. Lalu pengeras suara energi listrik menjadi bunyi. Terus ada pompa air itu energi listrik menjadi gerak. Terus televisi energi listrik menjadi bunyi. Kipas angin energi listrik menjadi bunyi dan terakhir penanak nasi energi listrik menjadi panas. Ibu jangan lupa nilai menurut 3 ya. Gift-nya Bu. Kalau aku enggak apa sih? Giftnya nilainya besar babi. Apa kita kerja Oh jelas. Aku Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan sangat semangat, kita icebreaking dulu yuk. Allah